Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 demikian firman Tuhan. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Pada malam hari sebelum kita berbaring tidur, kita cinta Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus berarti cinta firman Allah. Cinta firman Allah, kita menjadi pelaku firman Allah. Biar hari-hari kita dibentuk sama Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 249. Di negeri tak berzaman, tak ada kesusahan, tidak ada tangisan air mata, tidak ada nestapa, tangisan, duka cita, berita kematian sudah tidak ada lagi. Tidak seperti peristiwa terjadi di Ukraina, perang Rusia-Ukraina. Banyak mereka menangis, termasuk di jalur Gaza, oleh karena serangan pertama salah dari Hamas. Seandainya Hamas tidak menyerang, tidak terjadi peperangan. Ada reaksi sama dengan reaksi. Oleh karena itu, ada dosa, ada hukuman. Jangan menyalahkan hukuman, tapi sebaiknya kita jangan berbuat dosa. Jangan Hamas menyerang Israel, karena Israel adalah anak Tuhan. Ada Allah di tengah-tengah. Mari kita semua datang takut akan Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan menyalahkan Tuhan kalau menghukum atas dosa. Jangan menyalahkan Israel kalau menyerang Hamas. Karena menyerang jalur Gaza itu bukan menyerang orang supaya mati, tidak. Tapi menyerang Hamas itu loh. Supaya Hamas, iblis, teroris itu dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita juga harus melawan si iblis. Ya, kita melawan dosa. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan kita baca di dalam Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 19 atas kemurahan dan anugerah Tuhan. Malam hari ini, tanggal 15 Oktober minggu malam ini, kita dapat mengakhiri Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 11. Firman Allah katakan, Niniwe sudah rusak, perbuatanmu jahat terus menerus. Demikian dunia akan rusak nanti karena perbuatan dosa yang terus menerus. Bertobat, mari kita datang kepada Yesus. Dan kita suatu hari kelak akan tinggalkan dunia ini, akan memasuki negeri tak berzaman, kota yang abadi, surga kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Di negeri tak berzaman, tak ada kesusahan, semua nanti jadi terang yang Tuhan telah katakan. Di negeri tak berzaman, suatu saat kita melihat segala susah dan duka lewat. Waktu kita nanti masuk ke surga, di negeri tak berzaman. Amin, haleluya. Di negeri tak berzaman. Amin, haleluya. Tak ada kesusahan, semua nanti jadi terang yang Tuhan telah katakan. Di negeri tak berzaman, ya dulu kita tidak mengerti apa sebab hidup ini penuh dengan duri-duri. Tapi susah nanti diganti dengan damai. Di negeri tak berzaman. Haleluya. Di negeri tak berzaman. Haleluya. Itulah dalam kerajaan surga. Marilah kita cinta setiap ada firman-Nya, taat melakukan firman Tuhan. Kita sungguh tidak mengerti, haleluya, bahwa ribut selalu menempuh, haleluya. Tapi hati ya beri hiburan. Di negeri tak bersama, di negeri tak bersama, amin, haleluya. Itulah kerajaan
surga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu di dalam kerajaan surga. Sudah tidak ada lagi duka cita, hidup senang selamanya bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kekal selamanya. Haleluya, di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya, hidup senang selamanya. Marilah kita cinta, setia dan taat, hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan, sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu. Ku serahkan hidupku hanya dalam tangan-Mu. Bawa aku di dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Ampuni semua salah kilaku, Bapa. Roh Kudus ajar aku, Roh Kudus ingatkan aku untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu dipelihara Tuhan sampai minggu malam tanggal 15 Oktober sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan karena janji Tuhan. Saya mau bacaan Alkitab sesuai dengan firman Tuhan di negeri tak berzaman. Karena firman Tuhan berkata di sini, Wahyu pasal 21 ayat keempat, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Langit lama, bumi lama sudah tidak ada lagi, saudara. Nanti diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Coba ini. Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun sudah tidak ada lagi, saudara. Tidak ada tsunami, tidak ada rasa sakit apapun, COVID, segala macam peperangan seperti saat ini, perang antar Hamas dan Israel sudah tidak ada lagi. Dalam dunia penuh dengan peperangan, dalam dunia penuh dengan provokator, kejahatan, kekejian, dosa, segala macam terjadi. Nanti di surga sudah tidak lagi. Karena Tuhan ganti dengan semua yang baru. Ya, itu tempatnya orang kudus Tuhan. Tuhan pilih dari saat ini. Mari kita mau cinta Tuhan. Karena saya mau bacakan firman Tuhan. Sudah tidak lagi orang berbuat keji, kejahatan. Tidak lagi, saudara. Ya, Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu nanti selama-lamanya, saudara. Tidak pernah mengalami kebangkitan. Maka orang yang mati di luar Kristus akan mengalami kematian yang kedua di luar Kristus. Tapi yang di dalam Kristus kita semua akan sesuai dengan pujian, akan kita menikmati negeri yang tak berzaman. Ya, di sini katakan sudah tidak ada matahari lagi, saudara. Ya, semua akan hilangkan apa? Diganti dengan terang kemuliaan Tuhan. Ini ayatnya ada, saudara. Coba saya mau baca. Wahyu 21-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu ada lampunya. Oh, anak domba adalah Yesus. Karena dia adalah terang, sumber kehidupan, sumber segala. Oh, saya terima kasih sama Tuhan. Biarpun hanya sederhana saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu mendengarkan sederhana. Tapi yang penting hati kita tulus di depan Tuhan. Yang penting kita mau taat, saudara. Itu yang penting. Kita mau setia sama Tuhan. Itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Ya, memang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih Tuhan. Besok yang masuk surga sedikit, saudara. Karena dunia ini banyak kejahatan. Lihat ini firman Tuhan nanti kita baca. Niniwe selalu sudah rusak. Perbuatan jahat terus menerus. Sampai detik inilah perang tidak pernah terjadi. Karena egois. Masing-masing membela diri, baik Israel maupun Hamas maupun dunia, semua saling menyalahkan, ya, saling tidak mau merasa semua merasa hebat, merasa benar semuanya, ya, egois semua, tidak taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca Nahum pasal 3 supaya kita bisa selesaikan malam ini. Nahum pasal 3 ayat 1-19. Demikian firman Tuhan. Celakalah kota penumpan darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan penuh perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Ini semua karena kejahatan Niniwe. Ini celakalah kota ayat 1 itu kota Niniwe, saudara, ya. Kota Niniwe, kota yang besar, ya. Jadi dia tidak takut akan Tuhan, hidupnya penuh dengan dosa, kejahatan, ya, dosa perzinahan, ya, dosa penyembah patung, kekejian, pembunuhan, segala macam terjadi di sini, saudara. Hidup di dalam daging manusia ini sama seperti saat ini. Manusia hidup di dalam daging seperti Sodom dan Gomora. Nanti tunggu saatnya, saudara. Apa yang terjadi kota Niniwe hancur, dunia juga sama akan hancur. Lebih parah lagi. Keadaan peristiwa dunia saat lebih parah lagi, ya, lebih jahat lagi. Nanti Tuhan, makanya nanti kejahatan yang saat ini hukum Tuhan sudah kejahatan, hukuman Tuhan ya sudah habis, selesai sudah. Nanti kalau kita baca di Wahyu ada 7 cawan, ya, 7 sangkakala, ya, 7 cawan murkala, ya, semua itu nanti habis, dunia akan hancur dengan segala kebinasaannya karena penuh dengan dosa yang tidak pernah berhenti, ya. Ayat yang keempat, semuanya karena banyaknya persundalan. Nah ini, saat ini banyak terjadi persundalan, ya, perselingkuhan, perzinahan, wow, sudah banyak, sudah. Di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak terjadi. Di Indonesia juga banyak terjadi persundalan itu, ya. Si perempuan sundal yang cantik parasnya, ahli di dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan karena kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Hancur semua, dibikin malu sama Tuhan. Nih, akibat dosa perbuatan manusia dibuka semua sama Tuhan supaya dia bertobat. Kalau Tuhan berbelas kasihan, kasih kesempatan bertobat, tapi kalau tidak, celaka maut atas perbuatan dosa itu. Ayat 6, aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau akan menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur pengirim untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amun, yang letaknya di sungai Nil dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya ada laut dan bentengnya adalah air? Kota Nebe itu ada di Mesir, saudara, ya. Jadi Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya.
Tapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayi pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya dihormati di bank undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Semua pembesar, semua akan hancur, ya. Semua nanti akan menangis. Teriak dia, mereka akan mati. Kata firman Tuhan, mau mati tidak bisa mati, saudara. Ya, karena apa? Ayat 11, engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masuk duluan. Jika diayunkan maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Nanti api dari langit Tuhan hukum kepada manusia yang jahat ini. Ini semua Niniwe yang sudah berlalu. Nanti ini suatu pembelajaran. Kalau jahat dunia tidak bertobat akan mengalami yang sama, saudara. Hukuman akan menimpa umat manusia di muka bumi ini. Ayat 14, timbalah air menghadapi pengumpungnya, perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pengawalmu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Ayat 18, celaka, alangkah terlelapnya para penggembalamu, hai raja negeri Asur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkan. Semua negeri hancur total, saudara. Lihat peristiwa yang saat ini. Perang Israel sama Hamas. Susah, sedih, tangisan, saudara. Apalagi di jalur Gaza. Karena itu memang jalur Gaza sesuai firman Tuhan sudah tertulis, saudara. Di Gaza, di Alkitab itu, di dalam kitab Amos, saudara sekali mau baca ya. Maka semua dunia akan firman Allah digenapi, saudara. Firman Allah digenapi. Maka kita takut sama Tuhan. Saya mau baca ini. Ya, Amos pasal 1, ya, akan ayat yang ke-7, saya mau baca. Ayat 7. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Inilah firman Tuhan. So, ini firman Tuhan. Jalur Gaza saat ini sudah penuh dengan api. Ya, dentuman meriam, roket dari Israel. Karena memang ini firman Tuhan. Karena kejahatan sudah terjadi. Saudara. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini firman Tuhan. Maka takut sama Tuhan. Maka terus saya mau baca ayat 5, ayat 19 yang terakhir. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu yang terus menerus. Ini perbuatan jahat manusia yang terus menerus tidak mau bertobat. Maka firman Tuhan, lepaskan kejahatanmu. Yesaya pasal 1 ayat saya mau baca. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Mari dunia, berhentilah berbuat jahat. Bertobat dunia. Bertobat. Sampaikan firman Allah kepada semua orang, saudara. Supaya semua bertobat, datang kepada Yesus. Engkau tidak berkuasa atas hidupmu, tapi semua di dalam kuasa Tuhan. Mari kita tiap langkah kita minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus akan tuntun kita. Mari Bapak Ibu sebagai pendengar firman Allah yang dicinta sama Tuhan, biar kita mau setia. Berpegang teguh pada janji Tuhan. Berpegang teguh pada firman Allah. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Hidupmu, hidupku akan menikmati kerajaan surga di negeri tak bersamaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di negeri tak bersamaan. Amin. Haleluya. Tak ada kesusahan. Semua nanti jadi terang yang Tuhan telah katakan. Di negeri tak bersama, di dalam kerajaan surga, melalui sudah tidak ada lagi perkabungan. Semua firman Allah digenapi. Cintalah Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Haleluya. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, amin, haleluya, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Selamat berjaga dan berdoa. Ikuti jejak firman Tuhan. Dan kita jauh dari dosa, stop dosa, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Sampai nanti kelak kita hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan oleh. Amin.